Oke. Berikutnya masih dengan strategi pemasaran digital lainnya, boleh bacakan oleh Ahmad Fatoni. Baik Bu, strategi pemasaran digital. Influencer marketing terbagi one to many communication, many to many communication. Terbukti fakta generasi ini lebih memilih membeli dari perusahaan yang mempunyai nilai sosial untuk membantu orang, komunitas, dan lingkungan. Berkat kemajuan teknologi, semua orang mempunyai hak yang sama dalam penyebaran informasi. Jika yang disebar adalah informasi yang baik, maka akan menguntungkan perusahaan. Sebaiknya, jika informasi yang disebar ternyata memperburuk perusahaan, maka influencer marketing diperlukan untuk menanggulangi permasalahan ini. Seorang influencer atau memiliki pengaruh terhadap brand atau merek perusahaan. Apa yang dikatakannya terhadap merek perusahaan akan mempengaruhi orang-orang. Ya, jadi ini satu lagi strategi pemasaran digital yang bisa digunakan ya oleh perusahaan, yaitu menggunakan influencer. Nah, influencer marketing namanya. Jadi influencer marketing ini konsepnya dari one to many communication. Jadi komunikasi dari satu ke banyak orang berubah menjadi many to many communication. Jadi menggunakan influencer ini akan jadi lebih banyak gitu ininya multiple ini ya, multiple orang yang bisa diajak berkomunikasi gitu karena adanya influencer ini. Artinya di sini dengan kemajuan teknologi perusahaan itu harus pintar-pintar gitu ya untuk menempatkan penggunaan influencer marketing ini. Jadi kalau memang influencer ini bisa menyebarkan informasi yang positif gitu ya, dan bisa juga digunakan ketika misalkan ada informasi yang tidak baik gitu loh. Artinya di sini dengan menggunakan influencer marketing ini itu bisa membantah atau bisa menanggulangi gitu ya informasi-informasi yang membuat image dari perusahaan itu menjadi tidak baik gitu ya. Kenapa begitu? Karena influencer ini nih kan orang yang punya follower gitu ya. Jadi dia sudah punya follower, dia artinya dia sudah dikenal gitu ya. Jadi apa katanya gitu ya itu sedikit banyak memengaruhi gitu. Mempengaruhi orang lain untuk bisa menentukan sikapnya atau mengambil keputusan gitu ya dalam hal pembelian satu produk ya, satu barang ataupun jasa atau memilih satu merek seperti itu ya. Lalu berikutnya juga ada cross media campaign. Nah, ini juga menjadi salah satu strategi pemasaran digital yang bisa digunakan ya. Nah, cross media campaign ini menggabungkan antara internet marketing communication, jadi berkomunikasi dengan internet marketing dengan menggabungkan dari kampanye campaign dengan beberapa media gitu ya. Nah, bisa bentuknya itu adalah sequential ya, jadi ada media televisi, radio, website itu digabung gitu ya. Jadi di cross gitu. Jadi saling mendukung satu sama lain untuk membentuk satu cerita, histori atau kronologi ya yang bisa menambah ketertarikan atau pengalaman audiensnya, pengalaman customer terhadap satu merek. Nah, itu dikatakan disebut dengan sequential. Nah, ada juga cross media campaign ini jenisnya berupa simultaneous ya, simultaneous. Nah, simultaneous ini lebih sering disebut dengan second script technology atau SST. Ya, misalkan sinkron ini ada SST ini nih jadi seperti sinkronisasi antara mobile ya, jadi dengan antara mobile tuh dengan aplikasi atau dengan mobile application atau dengan gadget dengan tayangan TV yang sedang berlangsung. Jadi itu bisa link gitu kan, kayak misalkan apa contohnya Shopee ya gitu ya.
Nah, Shopee kan ada mobile application, tapi dia lagi ada live di TV. Sering lihat nggak? Pastilah ya, ini penggemar Shopee semua nih. Ada yang sering berinteraksi pada saat live. Saya pakainya TikTok aja, Bu. Yang cewek-cewek biasanya ya, gimana pengalamannya? Iya Bu, bisa. Tapi kita nggak bisa bicara. Bisanya itu ngetik. Ya, nggak bicara, tapi bisa apa namanya open text gitu ya, seperti itu kan? Ya. Nah, itu jadi ada tampilan kan sekarang ya, ada dua. Jadi kayak live gitu kan, misalkan Ruben Onsu lagi live gitu ya. Jadi dia ada tampilan, jadi ada second screen gitu. Ada dua screen gitu bisa dilakukan ya. Dia lagi live di TV, terus juga di aplikasi di mobile application-nya tuh juga ada seperti itu. Itu contohnya. Nah, itu dikatakan dengan cross media campaigns yang sifatnya adalah simultaneous gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini jadi kita bisa lihat di sini ya bagaimana sangat jauh sekali perbedaannya dunia sekarang gitu ya antara pemasaran tradisional dengan digital marketing gitu ya. Artinya di sini kita bisa lihat kalau traditional marketing itu paling tinggi dulu menggunakan secara persentase ya. Jadi secara persentase, tapi ini ini masih lama sih. Maksudnya ini udah lama ya ininya datanya, tapi bisa kita lihat sebagai gambaran juga gitu ya. Jadi ada satu pooling gitu istilahnya, survei yang dilakukan oleh Inavero tahun 2013 gitu ya. Nah, di situ dibuat ranking persentase bagaimana orang itu menggunakan tradisional marketing ya, lebih banyak ke media apa gitu. Nah, di situ ternyata yang paling tinggi adalah dengan newspaper, surat kabar gitu ya. Jadi dulu koran masih laku banget 32% ya. Lalu ada radio, televisi di bawahnya, terus kemudian ada apa di bawahnya itu ada langsung end to customer-nya gitu ya. Terus ada majalah-majalah perdagangan gitu ya. Terus juga ada event, nah itu juga masih tinggi ya dulu itu. Nah, terus coba dilihat di situ, podcast masih 9% ya, direct marketing masih 9%, video games 12%. Itu masih di zamannya tradisional marketing. Sekarang kalau sebaliknya di digital marketing gitu ya, ini juga dilakukan oleh surveinya ya oleh Inavero ya, dikatakan di situ bahwa social media atau SEO, search engine optimization gitu ya, itu apa namanya lebih 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 gencar ya, yang tadinya newspaper sekarang orang sudah uh, mulai masuk ke social network ya, terus juga menggunakan blogs ya, udah mulai banyak blog-blog waktu dulu itu gitu ya, terus email campaign, ada webcast ya, ada search engine marketing ya, lalu ada pay per click ya, ini di Google, kemudian ada mobile media gitu ya. Jadi itu kita bisa lihat sekarang dunia sudah berubah sedemikian rupa gitu ya. Oke. Berikutnya bagaimana menyusun strategi pemasaran digital. Boleh saya dibantu dibacakan oleh Larasati? Menyusun strategi pemasaran digital. Setiap kegiatan dengan tujuan akhir yang jelas harus memiliki cetak biru di mana harus diikuti oleh setiap orang di dalam organisasi. Dalam pemasaran digital, tidak ada pendekatan tunggal yang definitif, namun setiap bisnis harus membuat roadmap sendiri. Tetapi ada panduan dalam menyusun strategi pemasaran digital dengan pertanyaan-pertanyaan. Seperti contoh, apa yang perusahaan tawarkan dan kepada siapa produk ditawarkan, serta mengapa dan bagaimana melakukannya. Langkah-langkah pada pertanyaan tersebut membuat organisasi harus menyadari saat yang tepat untuk membuat dan menerapkan strategi yang akan memenuhi tujuan pemasaran dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Ya, suaranya hilang terakhir. Oke, jadi itu apa namanya
pertanyaan-pertanyaan mendasar terlebih dahulu harus dijawab gitu ya, untuk bisa satu perusahaan itu menyusun strategi pemasaran digitalnya gitu. Nah, yang pertama disiapkan dulu konteksnya gitu ya. Jadi langkah pertama dalam menyusun strategi sukses pemasaran digital itu adalah menyusun konteks. Nah, untuk menyusun konteks ini ada pertanyaan yang bisa mewakili gitu. Apa? Yaitu bagaimana konteks yang ditetapkan akan berubah di masa depan. Jadi konteks itu kan apa yang kita mau komunikasikan gitu ya. Jadi isinya apa gitu yang bukan konten bukan konten sama konteks ya. Kalau konten tuh isinya, jadi konteks tuh kayak bungkusnya gitu ya, kemasannya itu bagaimana itu bisa berubah di masa depan gitu ya. Jadi kalau kita udah menetapkan, terus nanti perubahannya seperti apa itu juga harus dipikirin gitu. Terus siapa ya, kita maksudnya si perusahaan ini nih siapa, harus ditanyain gitu. Mengapa mereknya itu harus benar-benar jadi hal yang sangat penting, dan apa yang membuat merek si perusahaan itu berguna atau berharga gitu ya. Lalu tanya lagi siapa pelanggannya, apa yang dia butuhkan, dia inginkan, dan dia layak untuk dia punya gitu. Dan kemudian terakhir siapa kompetitornya. Nah, ini menyusun konteks ini harus dipenuhi dulu gitu, data-data dari pertanyaan-pertanyaan ini tadi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya dilakukan pertukaran nilai gitu ya. Langkah berikutnya yaitu pertukaran nilai. Jadi setelah tadi konteks itu disusun gitu ya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, nah kemudian dilakukan penelitian terhadap situasi pasar ya. Ini juga termasuk yang sudah ketika menjawab pertanyaan di awal tadi itu sudah pasti akan dilakukan penelitian ya, riset pasar terlebih dahulu gitu. Nah, berikutnya setelah ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap nilai proporsi atau value proposition ya, atau janji yang akan diberikan itu apa. Nah, pertanyaannya ada lagi di sini gitu. Jadi apakah yang menjadi nilai keunikan, jadi selling point dari produk ini apa sih gitu, yang bisa menambah pasar dari nilai proporsi yang diberikan gitu. Jadi artinya nih keunikan si produk ini nih apa sih dibandingkan dengan yang lain. Ya, sederhananya seperti itu gitu. Ya, misalkan sama-sama produknya baju wanita, baju wanita muslim misalkan gitu ya, muslimah gitu, baju muslimah. Nah, yang buat produk baju muslimah ini kan nggak cuma satu orang gitu atau satu perusahaan, tapi banyak perusahaan. Nah, misalkan contoh diproduksi oleh perusahaan A gitu ya. Nah, apa nih value proposition-nya baju muslimahnya si perusahaan A ini dibandingkan dengan perusahaan B, C, dan seterusnya gitu. Itu maksudnya seperti itu. Jadi harus ada harus bisa menjawab ini dulu gitu. Ya, apa yang menjadi nilai keunikannya gitu. Nah, artinya di sini perusahaan itu dia harus bisa mengidentifikasi nilai-nilai pendukung tambahan gitu, nilai-nilai pendukung tambahan terhadap produknya itu atau terhadap mereknya itu gitu ya, yang secara unik untuk bisa masuk di landscape digital, artinya di media digital seperti itu gitu ya.